haki mengingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohi kaki tuna sojadi mubah nako di pangan rohaki ikon rap kita dua ratu dorok marang tu dorua yot mata ako kami di bagai sopason kota Papatia kami asal judul asrama kita soni kerja kami lalu di bagai sopason kuartal masih masuk seluruhnya masuk ada dua sabar nama hal itu nama Rodian orang semua kamu dari kami nama ngatur karena kami kesehatan berbagai salah satu kerja kami naik rumah kami yang menunggu permainan nah dia terus untuk bahan permainan dari kami asal judul yang masih tadi kepada kami di soal ini raja nami raja santai kami menjala horas di tonga-tonga di parsalat tadi partikiano di hamu raja ni amang boro nami di sono jalo kami do sono pinggan nakot dalam pasanapok kami di nanay mangala nanay pangyaramu yang ada pangan di sialani ugal kami noon raja ni amang boro marlongan mauliate hanife gula-gula muna raja ni maragapurba nunga mga raja kami di bagasan tangiang namang mulut tuwaro pa ni debata asaan dia boro nami do yanak komu marokka gabi at komu marokka sorka tuwa baru masalah tuwa debata di sialani daw kita tupa muna atong di soro kawan dalam mahal boro nami siala loban nami dapat masuk mata ni nama tua asal itu mati baru sale-sale. Poros bentuk kami nama jalo, pingkat pangalaman ucap. Kamu raja ni amang boro namin, raja ni markasiha. Poros bentuk nak kami nama jalo. Jadi main pe raja ni amang boro, dia mah tidak rohap.
yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor Philadelphia dan sektor Bethesda dengan judul lagu Milikmu Tuhan.
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Gilbert dan Ica, mari kita melihat ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahan Tuhan, dan kesabaran. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri di belahan dunia manapun sekarang ini perkawinan sedang berhadapan dengan tantangan yang sangat serius. Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan harapan-harapan yang hebat. Saya akan mendapat pasangan yang romantis. Saya akan mendapat pasangan yang akan mengerti saya, dan saya akan memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan. Tetapi dalam perjalanan ternyata tidak demikian. Yang ada adalah konflik, kekecewaan, bahkan kekerasan verbal, masalah ekonomi, juga terjadi perselingkuhan, kesibukan pekerjaan, di mana romantis sepertinya tidak ada. Dan saudara-saudara, tidak sedikit rumah tangga yang tampak baik di luar, tetapi sebenarnya penuh luka di dalam. Ada pasangan yang tinggal serumah, tetapi mereka sudah berjauhan secara emosional. Ada yang masih berstatus suami istri, tetapi kehilangan kasih, kepercayaan, dan sukacita. Saya tidak tahu apakah kita masuk kategori seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, suatu kenyataan bahwa akhir-akhir ini yang ada dalam perkawinan, ego mengalahkan kasih. Konflik rumah tangga bukan karena masalah besar, melainkan karena masing-masing ingin menang. Suami ingin dihargai, istri ingin dimengerti, tetapi kedua belah pihak tidak mau mengalah, sehingga akhirnya yang ada hamba, dingin. Hubungan suami istri bukan suatu hubungan yang gairah dengan cinta, tetapi yang ada adalah kekecewaan. Ego mengalahkan kasih. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi di sekitar kita atau perkawinan saat-saat ini, komunikasi semakin berkurang. Teknologi mendekatkan orang yang jauh, tetapi kadang menjauhkan orang yang dekat. Kita asik dengan handphone kita, dan kita tidak lagi menjadi pendengar yang baik. Kita asik scroll TikTok dan sebagainya, dan komunikasi kita dengan pasangan kita bukan lagi menjadi prioritas. Meminta dia mengerti, tetapi kita sendiri
Dan saudara-saudara yang terkasih, hubungan yang tidak dipelihara dengan komunikasi yang baik bukan berarti suatu saat akan hancur. Dan saudara-saudara yang ketiga, perkawinan akhir-akhir ini tidak ada lagi pengampunan. Yang terjadi adalah kepahitan. Saudara boleh koreksi, evaluasi perjalanan rumah tangga saudara yang sudah lama menikah. Jangan-jangan yang terjadi adalah luka yang seringkali, luka yang dijaga, luka yang dirawat, bukan cinta yang dirawat. Dan untuk mengampuni kita tidak mau, yang ada kita hadirkan luka, cerita tentang luka kita tiap hari. Pengampunan tidak ada di dalamnya. Padahal dia adalah pasangan kita, dia adalah suami kita, dia adalah istri kita. Tetapi pengampunan tidak ada dalam keluarga. Yang terakhir, perkawinan tidak lagi menjadi Kristus sebagai sentral. Banyak rumah tangga dibangun di atas materi, kenyamanan, perasaan, ambisi pribadi. Kita menikah supaya nanti kita punya rumah, kita menikah supaya punya ini dan itu, sehingga akhirnya kerja keras kita lakukan dan Kristus berada di luar keluarga kita. Tetapi ketika persoalan-persoalan menjadi-jadi, baru kita mengundang Kristus. Dan saudara-saudara, perkawinan saat ini Kristus tidak lagi menjadi pusat sentral dalam rumah tangga. Koreksi kembali, evaluasi kembali jalan rumah tangga saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya sampaikan ini, ternyata Alkitab tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17, Paulus menunjukkan jalan menuju pemulihan. Pemulihan hubungan termasuk hubungan suami istri. Alkitab mengetahui, Alkitab menyadari, Alkitab tahu, Alkitab jawabannya. Firman Tuhan menjadi jawaban dengan situasi yang terjadi saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca saat ini menasihatkan 5 nasihat. Yang pertama, ayat yang ke-12 mengenakan, di sini dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar. Dengan kata lain, kenakanlah karakter Kristus dalam perkawinan. Kasih adalah perekat dalam keluarga. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih adalah fondasi utama perkawinan. Ketampanan akan memudar, kecantikan akan berubah, keadaan ekonomi dapat naik turun, tetapi kasih yang berasal dari Kristus menjadi fondasi kuat dalam keluarga. Tidak ada alasan bahwa dia tidak secantik dulu lagi. Tidak ada alasan dia tidak lagi menjadi pencari nafkah yang hebat. Saya perlu untuk meninggalkan dia. Oh, tidak ada alasan. Karena di dalamnya ada kasih Kristus sebagai perekat. Kasih harus dikenakan. Kasih Kristus harus menjadi fondasi dalam rumah tangga. Saudara yang sekarang kehilangan kasih, kasih yang sudah mulai terpupus dengan tuntutan-tuntutan yang hebat, yang banyak, mari kita datang kembali bertelut di hadapan Tuhan, memohon supaya sumber kasih itu, Yesus Kristus, mengalir lagi dalam kehidupan keluarga, sehingga kita dengan sadar mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, pengampunan, dan itulah
saudara dan saya melakukan firman Tuhan dalam keluarga. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru untuk setiap kita, khususnya untuk Gilbert dan Ica. Terpujilah Tuhan. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang membawa Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Gilbert Binsar Pardomuan Siahaan dan Saudari Ica Erningsi Purba, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia, beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita masuk dalam amanah perkawinan Kristen. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri untuk mendengar amanah perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh, sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus, Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus.
Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai baik Roh Kudus. Saudara Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan dan Saudari Ice Ernin C. Purba, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Kita akan masuk dalam janji perkawinan. Saudara Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan dan Saudari Ice Ernin C. Purba sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan, menyambut engkau, Ice Ernin C. Purba, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia padamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami dan beriman pada Yesus Kristus. Menyambut engkau Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan kasih saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Gilbert, pakaikanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Ice Ernin C. Purba, cincin ini diberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu. Ice, pakaikanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan, cincin ini diberikan sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Saudara Gilbert Binsar Pardomuan Sihaan dan saudara Ice Ernin C. Purba mendengar janji saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu.
dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan melindungi dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan berbahagia selama-lamanya. Atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Alkitab ini diberikan kepada keluarga saudara. Ingatlah bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Keluarga Purba Sidabuta, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka.
semuanya 1, 2, 3. Oke, bebas sekali Pak. Gini Pak, kasih love dulu Pak. 1, 2, 3. Oke. Salam buat kita semua. Kami sangat bersyukur dan terima kasih saat ini dari keluarga besar Siahaan Songba di Batak. Yang kami hormati Ibu Pendeta, yang kami hormati pimpinan majelis, yang kami hormati Bapak Ibu Gembala, dan semua warga gereja GPIB Jemaat Jebulon yang saat ini turut mendoakan dan mengikuti acara pemberkatan nikah anak kami dan perempuan kami. Kami mohon maaf atas sambutan kami, saya kira dia tidak berkenan di hati saudara. Kami mohon maaf, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan berkat sehingga kemudian hari kami dapat melakukannya lebih baik lagi. Selanjutnya kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara, terlebih dari jemaat gereja semua yang ada di sini untuk tolong ikut serta dalam acara resepsi pernikahan daripada anak kami dan perempuan kami yang akan kami laksanakan di Batu Haji di Gedung Grand Tama. Kami sudah siapkan makanan ala kadarnya dan sekalian untuk memberikan adat sesuai dengan adat Batak. Sawanima no persangkapi hami dihamunan hula-hula nami buka, hula-hula nami sinaga, tulang buta julu, gona tulang nami tepulu, tulang mangi buka, hula-hula namarangi, siburia buta julu nabagan. Popara Songba di Batak Siahaan boru bener undi nami saluna nang soni wasamuda, nang soni teh nama koni ham di bagas sama baso. Asal sipul siang bagas yoron tu hatau asal urut pahita asal hatau do pajalo dan nagok satu tu ada Batak nah upar tu ulauni alani dia mana mana ni mengirim pihak dia katanya pun asal dia anak nami gabi keluarga baru nah selalu taat dohot di Batak somonima nagui pasang nami tu selalu buat tama mamas mauliat yang salam untuk kita semua yang kami hormati Ibu Pendeta beserta jajarannya Gereja GPIB Jebulon, dan saya hormati juga semua jemaat Gereja GKP di Jebulon. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah melaksanakan pernikahan pemberkatan anak kami dan guru kami. Semoga kedepannya keluarga anak kami diberkati oleh Tuhan. Dan kepada Ibu Pendeta, kami turut mengundang setelah acara ibadah ini selesai dan seluruh jemaat gereja yang kami hormati, kiranya untuk dapat hadir menghadiri pesta pernikahan sesuai adat Batak yang dilaksanakan di Gedung Grand Tama Batu Haji di samping SP Batu Haji. Terima kasih Tuhan Karaja Nagina Suribada P Menggulung Meta Lau Pandohoti Ulau Pamasuk Ulau ada di Gedung Grand Tama Batu Haji mulai semua lima atas yang kami terturut mereka berubah oleh